Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan diskusi latihan menuju pentas apresiasi sastra. Kemarin kita sudah melaksanakan diskusi melalui grup WA tentang pemilihan naskah drama, lalu kita mendapatkan kesepakatan dengan mengangkat naskah drama yang berjudul Legenda Batu Menangis, di mana dari naskah tersebut dapat diketahui ada 5 pemeran, yakni Ibu, Darmi, Pemuda 1, Pemuda 2, dan Pemuda 3. Selain dari pemeran tersebut, kita juga memerlukan narator dan pengedit. Kemarin kita sudah disepakati bahwasannya untuk pembagian tugasnya, satu orang menjadi pemeran tokoh Ibu, satu orang menjadi pemeran tokoh Darmi, satu orang menjadi pemeran tokoh Pemuda 1 dan Pemuda 3, dan yang terakhir satu orang menjadi pemeran tokoh Pemuda 2 sekaligus sebagai narator dan pengedit. Untuk pembagian tugasnya kita sepakati untuk memilih atau ditentukan. Memilih. Baik, untuk Ibu siapa yang mau memilih? Aku aja. Semua setuju ya? Ya, setuju. Lalu untuk pemeran Darmi? Silviana. Baik, Silviana ya. Lalu untuk pemeran tokoh Pemuda 1 dan Pemuda 3? Aku. Aziza. Dan terakhir untuk pemeran tokoh 2 sekaligus sebagai narator dan pengedit saya. Setelah kita mengetahui tugas kita masing-masing, selanjutnya agendanya itu membaca naskah drama Legenda Batu Menangis dan sekaligus untuk menghayati dari naskah tersebut. Baik, kita mulai. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolat setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasanya, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, bukan aku sudah bilang, kalau aku setiap bangun tidur, ibu harus menata kamar hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu kan sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengurus dada, hatinya gelisah, kesibukan mempercantik dirinya. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu, Nak, bekerja di sawah. Tidak, Ibu. Nanti kalau kuku dan kulitku kotor bagaimana? Apa kamu tidak kasihan, Nak, sama ibu? Saya lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana?
Nah, ini dia. Jangan nak, uang itu untuk membeli beras. Berasku habis, Bu. Mesti harus beli lagi. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta saja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi ibuku? Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Ya, Bentar. Baiklah, anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya termiris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersorak agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Iya, benar. Wanita itu bagai bidadari surga. Elok alasnya, asal aku menahan menatap keindahannya. Dia bahkan wanita itu lebih cantik daripada kamu. Terserah aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakang itu siapa? Entah siapa yang dia itu. Kemana kamu? Mau kemana dia? Aku di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda laki-laki dan bertanya kepada gadis itu. Siapa yang berjalan di belakang itu? Apakah itu ibumu? Bukan dari bunda. Hai gadis, yakin itu bukan ibumu? Bukan, sudah aku bilang itu bunda. Dengan begitu, hargai orang ini meskipun dia budak.
benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya sang ibu berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi badan. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya. Ampunilah kami. Ibu, ampunilah kami. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu menangis dan menangis memohon kepada ibunya. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat kebangunan yang masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Baik, akhirnya kita membaca proses drama sudah selesai. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan adegan 2 menit untuk sebagai praktek dari pihak dialog pada yang kita dapatkan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda datang mendekati dan bertanya pada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin itu bukan ibumu? Sudah aku bilang, dia itu budak. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Kita harus menghargai orang walaupun ini budak. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak tahan dengan hinaan ini. Anak kandung hamba teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini.